Salam Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Amsal 24 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 1 minggu yang lalu saya bersama dengan teman-teman alumni sekolah SMP melakukan perjalanan ke luar kota. Tujuan kami ke kota Malang untuk mengunjungi beberapa tempat wisata. Saat hendak mengunjungi tempat wisata yang berada di daerah Tumpang, Malang, supir mengendarai mobil berbekal Google Map. Namun sayang sekali, ketika petunjuk dari Google Map diikuti, ternyata membuat perjalanan kami semakin jauh dan tersesat. Sehingga kendaraan harus berputar lama yang dikenal dengan istilah letter U. Letter U yaitu perjalanan seperti membentuk huruf U, berputar terlalu jauh. Kalau ditanyakan kepada kita, apakah orang Kristen bisa gagal, bisa jatuh, atau keliru dalam melangkah? Jawabannya bisa, bahkan sangat bisa. Firman Tuhan bahkan mengatakan 7 kali orang benar jatuh. Kata 7 kali bukan berarti dia jatuh sebanyak 7 kali. Tidak demikian. Kata 7 kali mengandung arti situasi yang berkali-kali, tidak terhitung dan tidak terbatas. Artinya, sekalipun kita ini sudah sering berdoa, rajin baca firman Tuhan, aktif ke gereja, tidak ketinggalan ikuti khotbah di YouTube dan berbagai media sosial lainnya, tapi kita masih bisa jatuh. Dan itu hal yang wajar saja sebagai seorang manusia. Kalau yang kami alami minggu lalu, apakah berarti Google Map-nya yang salah? Tidak, Google Map-nya tidak salah. Tapi bisa jadi sopirnya yang mengambil langkah awal yang keliru. Dia keluar jalan tol tidak umum seperti orang-orang pada umumnya. Dia melewati jalur yang tidak umum dan lebih jauh. Akibatnya, Google Map pun menjadi jauh dalam memberi informasi jalan. Jadi kalau orang dari Surabaya ke Malang, dia kalau melewati jalan tol, ada jalan tol yang umum yang biasa dilewati. Tapi Pak sopir ini keliru dalam melangkah, sehingga dia mengambil jalan tol yang tidak semestinya dia ikuti atau dia tempuh. Firman Tuhan yang kita baca tidak pernah salah, tapi seringkali kita yang terlalu ceroboh dan gegabah dalam mengambil keputusan, sehingga sekalipun kita aktif baca firman Tuhan, rajin berdoa, tetap bisa salah dalam melangkah dan gagal dalam menentukan keputusan. Tindakan apa yang saat ini membuat kita jatuh dan gagal dalam menjalani kehidupan ini? Ada yang jatuh dalam pikiran yang salah, ada yang jatuh pada perbuatan yang membawa ke dalam dosa, atau kecerobohan dalam bertindak. Bisa jadi ada yang jatuh dalam hal keuangan, terjebak dalam pinjaman ke sana kemari. Bisa jadi ada yang jatuh dalam hal pekerjaan, keliru dalam menentukan keputusan memilih pekerjaan, keliru dalam menentukan pasangan hidup atau hal yang lainnya. Saya pernah terjebak dalam keputusan yang keliru. Saya melihat sebuah tempat dengan gedung yang megah, fasilitas yang baik. Saya berpikir pasti akan memberikan jaminan yang baik pula dalam pekerjaan. Ternyata ketika saya ikuti, saya masuk di dalamnya, hasilnya mengecewakan. Ada banyak konflik, ada pimpinan yang tidak bisa menjadi teladan, dan yang paling parah, keuangan yang jauh dari harapan saya. Saatnya hari ini ketika sharing firman Tuhan ini kita terima,
bila kita ada dalam situasi jatuh dan gagal. Mari kita ambil kesempatan untuk berbalik pada Tuhan. Minta ampun untuk setiap keputusan dan tindakan kita yang keliru. Selanjutnya, ambil komitmen yang baru dan kembali kita berjalan dalam tuntunan Tuhan yang disediakan bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar sesuatu yang baru. Kami akui kami dalam kondisi jatuh dan gagal. Hal ini membuat kami saat ini sakit atau ada yang menanggung beban keuangan dan juga berbagai kesulitan hidup yang lain ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni setiap keputusan yang timbul karena emosional, terburu-buru, atau kami merasa benar dengan ditutupi banyak alasan tertentu. Kami membuka hati, kiranya kemurahan hati Tuhan mau mengampuni dan menerima kami lagi. Kami pun percaya, ketika Tuhan sudah ampuni, maka kami akan bangkit, berdiri, dan berjalan dalam kondisi yang tegak lagi ya Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu yang sempurna bagi kami. Kami mau taat sepenuhnya seperti yang firman Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan. Kiranya pemulihan dinyatakan atas kesehatan, keuangan, pemulihan keluarga, pekerjaan kami, dan pelayanan, serta hubungan kami dengan orang lain, dan dalam segala aspek hidup kami. Terjadi sepenuhnya atas setiap kami yang Tuhan sudah ampuni dan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjadi pribadi yang mau bangkit, yang mau bangun, dan move on lagi. Salam dari saya Yogi Rarjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.